Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yustian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah news ya, yaitu sebuah berita dari Binance tentunya di sini, bahwa menurut si media Bloomberg ini, Bloomberg dia menyatakan bahwa si Binance itu akan keluar dari marketnya US ya, dalam waktu dekat, karena untuk menghindari yang namanya itu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh SEC terkait beberapa pelanggaran yang telah dikeluarkan oleh Binance. Menurutnya itu seperti itu. Kalau misalkan kita coba lihat untuk beritanya itu, ini adalah di sini ya. Kalau ini yang di Bloomberg itu kan pakai bahasa Inggris, kemudian harus sign in juga, harus punya akun juga, karena saya belum punya akun. Maka itu beritanya itu ada di coinpedia.com ya, .org di sini. Sini adalah mengenai pemecahan Binance berencana keluar dari pasar kripto AS saat pengawasan regulasi memanas, katanya begitu ya. Oke, kita baca ya. Komisi Sekuritas dan Pertukaran SEC telah meneliti dengan cermat Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, atas kekhawatiran terkait potensi pelanggaran sekuritas. SEC telah menyelidiki operasi Binance termasuk platform perdagangan dan peminjaman untuk menentukan apakah mereka mematuhi undang-undang sekuritas Amerika Serikat. Selain itu, SEC telah memeriksa apakah Binance telah menjual sekuritas yang tidak terdaftar kepada penduduk AS melalui platform pertukarannya. Akibatnya, Binance menghadapi rintangan peraturan dan tindakan hukum dari pihak berwenang di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Kanada. Menurut laporan-laporan baru-baru ini dari Bloomberg, pertukaran kripto populer Binance sekarang berencana untuk keluar dari pasar AS karena pengawasan SEC menghentikan ekspansi dan operasinya. Binance mungkin segera keluar dari pasar Amerika Serikat. Stablecoin yang dipatok dalam USD Binance USD atau BUSD baru-baru ini berada di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC. SEC menyelidiki apakah BUSD adalah sekuritas dan apakah Binance telah melanggar undang-undang sekuritas dengan menawarkan di platformnya. Menanggapi penyelidikan SEC, Binance telah menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan juga telah menekankan upaya untuk memastikan transparansi dan stabilitas BUSD termasuk audit rutin atas cadangannya. Namun SEC tidak menunjukkan tanda-tanda kerjasama dengan Binance dan memaksa Binance untuk keluar dari pasar AS sesegera mungkin untuk terus memperluas bisnis kripto lepas pantainya. Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini telah mengungkapkan bahwa Binance sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi operasinya karena hubungan perusahaan dengan mitra perbankan yang kritis dan penerbit stablecoin telah menghadapi masalah dalam menghadapi pengawasan regulasi yang meningkat. Securities and Exchange Commission atau SEC, Commodity Future Trading Commission CFTC, Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service atau IRS semuanya telah meluncurkan penyelidikan terhadap Binance. Pasar kripto di AS tetap dalam kegelapan, katanya seperti itu. Karena kekhawatiran tentang BUSD memanas, BUSD kehilangan kapitalisasi pasar lebih dari 2,5 miliar US dollar. Cheng Mengzhou atau CEO dari si Binance dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency terbesar dunia dalam hal volume perdagangan menyatakan pada hari Jumat bahwa dana telah dialihkan dari BUSD ke Tether. Zhou juga menekankan bahwa Binance USD tidak dikeluarkan oleh Binance. Selain itu, di tengah semua situasi FAT ini, catatan bank dan komunikasi internal perusahaan mengungkapkan bahwa Binance memiliki akses rahasia ke rekening bank yang diduga milik mitra AS ke depannya, independennya. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah besar yang ditransfer dari akun ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh CEO Binance, Cheng Pengzhou. Pada kuartal pertama tahun 2021, catatan yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa lebih dari 400 juta ditransfer dari akun Binance US Silvergate Bank yang berbasis di California ke perusahaan perdagangan bernama Merit Park Ltd. Akun Binance US terdaftar di bawah nama BAM Trading. Perusahaan yang mengoperasikan bursa AS, laporan internal menunjukkan bahwa transfer ke Merit Peak dimulai pada akhir 2020. Dengan regulator AS yang meneliti dengan cermat operasi Binance, perusahaan siap membayar denda untuk menebus pelanggaran peraturan sebelumnya karena tidak mengetahui undang-undang apapun selama pendiriannya. Hasil investigasi SEC terhadap BUSD belum terlihat, tetapi ini menyoroti tekanan peraturan yang meningkat pada industri mata uang kripto. Saat industri tersebut bertumbuh dan matang, regulator berusaha memastikan bahwa stablecoin dan penawaran mata uang kripto lainnya mematuhi undang-undang dan peraturan sekuritas yang ada. Jadi ini beritanya ya mengenai dari si Binance.
apakah ini itu adalah sebuah fact atau fakta. Maka menurut si Cayet atau si Binance ini, Cayet Binance atau CEO-nya Cheng Feng Zhao, yaitu mengatakan bahwa ini itu adalah berita yaitu tentang kesalahan, ya, salah gitu ya, false di sini. Menurut dia ini adalah suatu berita yang salah. Dan apakah ini itu akan mempengaruhi ke yang namanya itu market kripto untuk kedepannya? Maka kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita coba lihat dulu dari segi coinmarketcap.com ya. Jadi pada saat ini yaitu the global crypto market cap pada saat ini yaitu berada di angka 1,11 triliun US dollar dengan mengalami kenaikan sebesar 2,87% pada saat ini. Kemudian untuk si Bitcoin yaitu mengalami kenaikan selama 24 jam itu sebesar 3,43%. Dalam seminggu itu mengalami kenaikan sebesar 13,14% dengan harga yaitu sekarang itu di harga 24.561 US dollar. Kemudian untuk Ethereum mengalami kenaikan 1,90% dalam 24 jam dan dalam seminggu ini mengalami kenaikan sebesar 11,23% dengan kisaran harga yaitu di angka 1.694 US dollar. Kemudian untuk si Binance-nya sendiri di sini mengalami kenaikan yang cukup minim ya untuk si Binance ini, itu untuk koin BNB. Itu berada di angka 1,97% untuk 24 jam dan untuk dalam seminggu yaitu sebesar 2,38% dengan harga yaitu pada saat ini yaitu sekitaran 316,04 US dollar. Kemudian untuk si BUSD-nya karena sini dia itu bermasalah yaitu ada di mengalami penurunan sebesar 0,03% dalam 24 jam dan dalam seminggu itu udah mengalami penurunan 0,000% malah sekarang ini lagi live ya. Malah nggak ada penurunan dalam seminggu dengan harganya masih normal yaitu $1 ya untuk si Binance BUSD. Untuk pada saat ini untuk altcoin paling tinggi dominus itu ya dari Polygon Matic ya, dalam seminggu itu mengalami kenaikan 22,48% dan untuk 24 jam yaitu mengalami kenaikan sebesar 6,04% dan di angka sekarang itu sekitaran 1,52 US dollar. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Nanti untuk si Polygon Matic mungkin saya akan bahas besok kali ya. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman tahu, ini perlu tahu juga bahwa di sini tuh bahwa nanti tanggal 23 Februari yaitu sekitaran hari apa ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis jam 2 subuh. Mungkin di Indonesia itu sekitaran masuknya itu ke hari Jumat, siang ya. Sekitaran siang lah jam 9-an, pokoknya lebih dari 7 jam ya. Sekarang jam 2 subuh ya sekitaran jam 7 atau jam 8 pagi ya. Sini bahwa si The Fed itu akan mengalami lagi yang namanya itu meeting FOMC minutes meeting, yaitu mengenai tentang kenaikan suku bunga yang akan mereka lakukan itu sekitaran di range-nya berapa di sini. Kalau misalkan ini keterangannya itu seperti ini. Kemudian di tanggal 24-nya juga di sini ada yang namanya itu Core PCE Price Index MOM ya. Di sini untuk forecast-nya itu sekitar 0,4%. Oke, bagaimana dampaknya untuk ke market? Maka kalau misalkan kita coba lihat di sini, dari segi ini saya menggunakan time frame monthly ya, monthly yaitu Bitcoin di sini untuk Bitcoin, yaitu di sini dia itu sudah mengalami mulai dari yang namanya itu udah ada yang namanya itu apa ya, indikator bullish di sini ya. Di sini untuk dia itu akan kembali sepertinya untuk kembali bullish, karena kalau misalkan kita coba lihat tadi saya udah coba meneliti di sini, misalkan kita coba ini untuk yang balok ini sekitaran di angka 47,3% ya. Kayaknya ini juga sama ini sepertinya teman-teman. Kalau misalkan kita coba lihat 43,88% ya, minim-minim dikit lah. Mungkin ini lewasnya udah sebagian ada yang masuk ke si Bitcoin, teman-teman. Kalau misalkan kita coba lihat untuk dari segi yang namanya itu trend based Fibonacci extension, misalkan kita coba ambil dari sini aja, dari sini masuk ke sini, kemudian tarik ke yang paling bawah itu di sekitaran sini, maka the next berikutnya itu targetnya itu untuk si Bitcoin itu ada di sekitaran 0,5 atau di angka 44.983 US dollar untuk si Bitcoin. Ini itu adalah time frame monthly ya.
sekarang kalau misalkan kita coba menggunakan time frame dari, jadi untuk time frame daily-nya itu adalah seperti ini, bahwa di sini itu ada yang namanya itu resisten yang cukup kuat ya untuk dari si Bitcoin, itu di sekitaran di angka di harga sekitaran 24.600 di sini itu cukup kuat. Makanya kemarin itu sempat mantul itu di sekitaran tanggal 16 Februari. Udah nyampe ke sini, kemudian dia balik lagi ke bawah, mungkin karena terlalu kuat, karena di sini juga ada beberapa kali ya untuk daerah ini dia tuh mengalami lagi tekanan dahsyat dari seller. Kemudian untuk supportnya itu ya di kisaran di area sini ya, di sekitar 21.400 sampai ke 20.200, mungkin di sekitaran sini untuk area supportnya dari si Bitcoin. Mungkin kalau misalkan dia itu untuk sideways ya berarti di kisaran di range ini aja antara 20.200 sampai ke 20.400, 24.500 ya, begitu teman-teman untuk dari segi si Bitcoin. Kemudian kalau misalkan kita coba menggunakan time frame 1 jam untuk si Ecosil Military Close-nya itu sekarang dia itu akan ya, dia time frame 1 jam ini dia cuman ada yang namanya itu cuman dia ada di area ini, tapi dia sepertinya ini masih belum ada yang namanya itu tanda-tanda dia itu bisa keluar dari sini, dari yang namanya itu resisten di area 24.600 ya teman-teman, yang masih belum ada di area sini. Oke, kemungkinan kalau misalkan dia itu mampu untuk keluar dari ini, maka kita coba menggunakan trend base Fibonacci extension ya, yaitu di area sini masuk ke sini paling atas, kemudian kita ambil yang titik paling bawah, maka dia itu masih ada di area ya ini, masih belum mampu untuk menjangkau atau melewati yang namanya itu angka kisaran 0,5 atau 24.700. Kalau misalkan ini bisa apa ya, breakout dari area sini, kemungkinan dia itu akan yang next targetnya itu di sekitaran 25.462 US dollar, yaitu di sekitaran angka 0,7 ya. Kemudian kalau misalkan dari segi yang namanya itu super oscillatornya, di sini udah ada menunjukkan bahwa di sini tuh udah ada apa ya, udah ada tanda-tanda yang namanya itu garis cukup untuk masuk ke titik apa ya, titik puncak ya. Untuk titik puncak seperti ini, kalau misalkan kita coba lihat di sini, ini adalah puncaknya di arah sini. Kemudian pada saat di sini dia mengalami lagi penurunan ini kan, di sini, kemudian di sini juga langsung turun lagi jauh. Ini juga mungkin kemungkinan akan masuk lagi ke area, kalau misalkan udah sampai ke checklist hijau ini, kemungkinan dia akan kembali lagi koreksi, kemungkinan ya di sekitaran area sini atau paling mentok-mentoknya di area sini teman-teman, di area 22.500 ya. Oke teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat dari segi ininya ya, dari segi untuk pada hari ini, yaitu menurut cryptobubble.net mengalami peningkatan yang paling besar itu pada hari ini, yaitu di angka sekitar 17% ya, itu dari EOS teman-teman, dari EOS. Maka teman-teman bisa coba lihat dari EOS, kita coba lihat dulu ya untuk EOS seperti apa EOS. Oke teman-teman, ini dari EOS ya. Si EOS itu emang cukup keren juga, di sini mengalami kenaikannya itu sesuai nggak dengan yang namanya cryptobubble.net ya. 21% ya. Di sini dia 17%, sementara di TradingView sekitaran 21%. Ini kalau misalkan ini tanggal 17 ya, 17 ke 18, harusnya iya 21% sebenarnya. Untuk si EOS ini cukup bagus juga untuk EOS ya. Oke, jadi EOS itu adalah sebuah token yang berbasis blockchain juga ya. Ini bagus ya. Yaitu kalau nggak salah itu ada di gamesnya yang namanya itu games apa ya, yang NFT itu ya. Apalah itu saya lupa lagi. Ya, ini bagus juga ini untuk si blockchainnya itu. Kemudian untuk si military cumulative loss-nya dia juga akan sideways di area sini, yaitu menggunakan time frame 1 jam. Kita kalau misalkan kita coba menggunakan time frame dari 4 jam,
maka dia akan mengalami yang namanya itu koreksi yang agak lumayan ya, sekitaran mungkin di angka 1,17 nantinya itu. Kalau menurut yang namanya itu indikator dari Ecolux Algo ya, dengan basicnya itu 50-50, yaitu 50 data forecast dan 50 lagi yaitu data masa sekarang gitu. Kemudian kalau misalkan kita coba dari segi news di sini juga bahwa El Salvador ini sekarang itu dia itu apa ya, opening yang namanya itu kedutaan Bitcoin El Salvador di Amerika gitu. Di sini si El Salvador itu berani untuk dia itu mengeluarkan yang namanya itu kedutaan Bitcoin di Amerika gitu. Ini keren dari si yang namanya itu El Salvador. Kemudian untuk si Ethereum juga di sini bahwa dia itu akan mengalami yang namanya itu burning lagi ya. Burning secara terus menerus, secara kontinu, yaitu di sekitaran apa ya, kalau misalkan kita coba lihat nanti mungkin the next saya akan bahas di sini. Oke teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman. Dan pengendali keuangan teman-teman adalah dari teman-teman sendiri. Oke, happy next weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.